Kalau ada yang berkata dia mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan harapan dan perencanaan. Banyak orang berkata, Allah itu takdirnya tidak adil buat saya. Kadang-kadang kita sering dengar itu ketika orang berteriak di samping ICU mendapati keluarganya sakit bertambah parah ataupun meninggal. Dia berkata, Allah tidak adil. Nah, kalau ada yang berkata, Allah itu tidak adil, pertanyaan kita balik sederhana. Kalau Allah tidak adil, terus siapa yang adil kalau Allah itu sudah kita sebut dengan sebutan yang tidak adil? Jadi tidak ada. Allah itu pasti adil. Allah itu pasti sayang. Kalau Allah ngirimkan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, walaupun tampaknya itu pahit, tapi pasti ada kebaikan yang terkandung dalam setiap peristiwa. Apa yang kita lihat tidak menggambarkan apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Sambilkan analogi yang sederhana. Kita, Bapak dan Ibu, kalau ada mendapati seorang ikhwan datang ke dokter. Ketika dia datang ke dokter, kemudian divonis sama dokter. Dokternya mengatakan, ini sudah berapa lama infeksinya, Pak? Sudah 3 bulan. Kok baru dibawa ke tempat kita hari ini? Ya, ini itu alasan disampaikan oleh pasien. Dokter memeriksa lagi. Akhirnya sang dokter dengan berat berkata, Pak, kami sudah mendiagnosa luka tetanus dan infeksi pada kaki Bapak. Tidak ada jalan pengobatan kecuali satu. Jalan pengobatannya adalah Bapak harus diamputasi. Sang pasien ketika mendengar amputasi kan langsung kaget. Ya Allah. Lalu kemudian langsung berkata, yakin dok harus diamputasi? Iya. Perhatikan Pak, Ibu. Amputasi ketika disebut antara pasien sama dokter itu cara pandangnya beda. Dokter ketika mengatakan pasien itu konotasinya baik atau buruk? Dokter ketika mengatakan harus diamputasi baik atau buruk? Baik. Karena kalau Bapak tidak diamputasi, infeksinya menjalar ke atas, nyentuh ke lambung, nyentuh ke ginjal, nyampe ke jantung, sakitnya bisa beberapa kali lipat daripada sakit ketika tetanusnya baru sampai di kaki. Akhirnya menyebabkan kematian yang fatal. Itu dokter. Dokter ketika mengatakan amputasi itu konotasinya baik. Beda dengan pasien. Pasien ketika mendengar amputasi, pasien itu nyangkanya, ya Rob, dari 2 kaki menjadi 1 kaki. Dari yang asalnya berjalan normal harus pakai tongkat. Dari asalnya bisa berlari-lari, kemudian sekarang tidak bisa lari-lari. Makanya kemudian pasien ketika mendengar amputasi karena konotasinya buruk, perhatikan. Pasien itu akan berkata, dok jangan diamputasi. Saya ini penyerang di klub bola kecamatan. Kalau Bapak amputasi saya, terus gimana karir saya menjadi penyerang di klub sepak bola kecamatan? Di situ kita dapatin kata-katanya satu, amputasi. Tapi cara pandang dokter dengan cara pandang pasien itu beda banget. Kenapa pasien itu memandangnya itu buruk? Karena dia tidak tahu kalau dia tidak dipotong, fatal akibatnya, impactnya, penyakit itu bisa menjalar ke jantung, membunuh dia, mencekik pernafasan dia, dan akhirnya kematian. Tapi kenapa sang dokter ketika mengatakan amputasi itu baik? Karena ilmunya dokter itu berbeda dengan ilmu dan referensi sang pasien. Kita selama ini kalau membaca takdir, kita seringnya pandangan kita itu kayak pandangan pasien. Pandangannya itu adalah pandangan yang terbatas. Akhirnya kita nganggapnya jelek, akhirnya kita nganggapnya buruk. Padahal berapa banyak yang buruk dan jelek tetapi ternyata berujung kepada kebaikan hidup kita di masa mendatang. Cuma karena akal kita ya hanyalah sebongkah tangan, kemudian pandangan kita hanyalah sejarah apa yang tidak tertahan dengan tembok, akhirnya menjadikan kita sering mengatakan, ini takdir kok buruk banget ya. Kenapa kok tiba-tiba ada corona sih? Kenapa kok tiba-tiba ada gempa? Kenapa kok tiba-tiba ada tsunami yang kemudian ada pada kehidupan orang?
Lalu akhirnya kita itu berseudon kepada Allah. Padahal Allah itu tidak pernah salah produk takdirnya. Makanya apa yang kita jumpai itu buruk, bisa jadi itu kebaikan. Yang kita tidak tahu kapan kebaikan itu Allah akan berikan pada kehidupan kita. Lihat Rasulullah, Nabi Muhammad ketika beliau terusir dari kota Mekah, lalu kemudian terusir dari kota Mekah untuk pindah ke kota Madinah. Kalau kita pikir secara logika, terusir dari kota Mekah itu kan buruk, karena terusir. Padahal kota Mekah itu kota kelahiran Rasulullah. Nabi itu yang paling berhak untuk menguasai kota Mekah itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau keturunan langsung dengan Nabi Ibrahim yang membangun kota Mekah. Tapi justru ketika Nabi terusir dari kota Mekah pindah ke kota Madinah, justru di kota Madinah yang identik dengan pandangan mata itu kalah karena terusir dari kota Mekah. Justru kota Madinah itu akhirnya memberikan buah yang manis. Kemenangan Nabi itu bukan ketika di Mekah, tapi kemenangan Nabi diperoleh dari kota Madinah. Jadi di situ kita menjumpai takdir itu tidak ada yang salah. Dan saya khawatir nih, nanti entah corona, entah penyakit, entah bangkrutnya kehidupan kita, entah tiba-tiba ada keluarga kita yang sakit, tiba-tiba ada dokter mengonis keluarga kita kena kanker, kena tumor, apapun itu, tiba-tiba anak kita divonis oleh dokter bahwasanya terkena penyakit yang berat, pastikan takdir tidak ada yang salah. Yang salah itu cara kita membaca takdir itu. Karena Allah tidak pernah mampu mengeluarkan produk yang gagal ketika memberikan mandorot dan keburukan bagi kehidupan manusia. Pasti ada kebaikannya. Corona ini walaupun tampaknya ngeri, ada nggak kebaikannya? Pasti. Apa kebaikannya Ustadz? Saya nggak ngerti sekarang. Tapi yang pasti mungkin kebaikannya kita akan dapatin entah 20, entah 30 tahun lalu, entah 30 tahun akan datang. Ada kebaikan yang Allah berikan karena setiap takdir itu selalu menimbulkan satu pelajaran dalam kehidupan manusia.
Lalu kita harus paham, ujian dan musibah ini untuk siapa Ustadz? Untuk orang yang beriman. Semakin tinggi iman, semakin berat ujian yang Allah berikan. Kenapa? Konsep cintanya Allah beda dengan konsep cintanya kita. Kita kalau jatuh cinta, kita akan terus menjaga orang yang kita cintai supaya tidak kesulitan. Itu kita. Tapi Allah itu punya konsep cinta yang berbeda dengan makhluk. Allah itu kalau jatuh cinta, malah Allah itu nguji. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Tapi ingat, pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Makanya maaf, orang yang beriman itu ujiannya berat, Bu. Tapi kenapa rata-rata orang beriman tetap tegar, tetap mampu menghadapi? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepadanya. Saya kenal dengan seorang ustadz yang semoga Allah menjaga beliau. Dalam waktu 3 bulan ini kehilangan 2 putrinya. Meninggal dunia lebih dulu. Kan kita paham ya, namanya orang tua itu musibah gede itu ketika meninggalnya anak. Karena banyak orang tua itu bermimpi, berharap dialah yang akan ditaburkan tanah oleh anak, dan dia tidak pernah menyangka dirinya yang menaburkan tanah untuk anaknya. Itu kan orang tua. Tapi Masya Allah, saya melihat beliau itu dalam kondisi tegar gitu. Ujiannya berat, tapi kenapa beliau tetap tegar menjalani? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian itu. Makanya tidak usah khawatir. Makanya saya pernah dialog, ada seorang bapak-bapak, entah beliau ini bercanda atau serius, saya tidak ngerti itu. Ngomong sama saya, Ustaz, kalau kita beriman ujiannya berat Ustaz. Iya Pak. Ya sudah Ustaz, saya tidak usah beriman banget lah. Salah lah. Beriman, tapi pertolongan Allah lebih besar. Makanya kita jumpai orang Palestina itu ujiannya berat. Ujiannya itu karang gede, gelombang gede, bukan gemericik, bukan bola kerikil. Ujiannya apa Bu orang Palestina, Bu? Makan pagi belum tentu makan siang. Kumpul pagi belum tentu kumpul malam. Itu ujian orang-orang Palestina, orang Suriah. Tapi kenapa ya rata-rata dokumentasi foto yang terekam dari kisah kehidupan mereka didominasi foto-foto itu dengan ketenangan, keteduhan matanya, dengan senyuman, padahal keadaannya tidak menentu dan mereka tidak tahu sampai kapan keadaan semacam itu. Listrik mati, kalau listrik mati pas banjir. Kalau mereka sepanjang peperangan itu listrik mati. Makan di mana, kerja di mana Bu kalau sudah perang itu? Tapi kenapa kok mereka tegar Ustaz? Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan untuk mereka. Akhirnya apa? Ujiannya 5 kilo, pertolongan Allah 10 kilo. Tidak terasa lah 5 kilo. Dan pernah nggak kita dapatkan orang-orang Palestina, Suriah itu mati bunuh diri? Tidak ada. Tidak ada yang mati bunuh diri. Pernah dengar berita gitu di portal berita, satu keluarga di dataran Gaza mati bunuh diri karena frustasi menghadapi situasi yang tidak menentu? Tidak ada Bu. Kenapa mereka tidak ada mati bunuh diri? Kalaupun ada 1, 2 dan itu sedikit sekali. Karena pertolongan Allah lebih besar. Bebannya 30 kilo, tapi pertolongan Allah 120 kilo. Tidak terasa akhirnya. Beda dengan orang kalau tidak beriman. Orang itu kalau tidak beriman, ujiannya memang ringan. Recehan, gemericik, kerikil. Tapi tidak ada pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, terus yang bisa menyelesaikan siapa? Makanya kita ini kadang-kadang harus paham ya. Naikkan level imanmu supaya yang menyembuhkan pikiran kita itu tidak recehan. Ibu-ibu juga gitu. Ibu itu harus punya fisik gede supaya yang menyembuhkan ibu itu perkara-perkara gede. Orang kalau tidak beriman itu ujiannya recehan. Ujian recehan pun tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Tidak ada pertolongan Allah Bu. Makanya negara yang paling banyak mati bunuh diri di mana? Di Jepang, Korea sekarang lagi trending ke nomor 1 dia. Jerman. Di Jepang itu sampai ada spot favorit untuk mati bunuh diri. Loh, mati bunuh diri ada spot favoritnya. Dikira kafe. Mati bunuh dirinya harus di tempat itu dia. Kenapa mati bunuh dirinya banyak? Bukan karena rumah mereka rusak. Bukan karena anak mereka meninggal. Bukan karena kemudian mereka tidak menentu kondisinya. Kondisi mereka itu fasilitasnya bagus betul. Tapi kenapa kok mereka kemudian mati bunuh diri? Karena ujiannya kecil. Tapi tidak ada pertolongan Allah. Akhirnya sesek dadanya.
Karena yang bisa menyelesaikan persoalan hidup kita itu bukan kita, Bu. Kita ini makhluk yang remah. Yang bisa menyelesaikan kehidupan kita itu Allah. Makanya kalau di Korea, apa pemicu dan pencetus mati bunuh dirinya? Bulian, masalah fisik. Disebut hidungnya pesek, pusing, kulitnya kurang putih, bingung. Disebut kemudian fisiknya begini, frustasi dia. Masya Allah. Padahal kita ini, saya disebut kulitnya hitam sama matang, sama busuk, tenang aja nyantai. Ya ada masalah, karena memang gak terlalu penting buat kita. Disitulah kita paham. Itu ujian.